Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murzaidah Fatwa dengan NIM 2011212020 dari kelas IKM A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang masalah muskuloskeletal pada jaringan ikat mengenai penyakit skleroderma dengan mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Ibu Suci Mesyarah Nasution SST MKM. Adapun outline pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, definisi skleroderma, yang kedua, faktor risiko skleroderma, yang ketiga, penyebab skleroderma, yang keempat, gejala skleroderma, yang kelima, diagnosis skleroderma, yang keenam, pengobatan skleroderma, yang ketujuh, pencegahan, dan yang kedelapan, tindak lanjut dan saran sebagai ahli kesehatan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu definisi skleroderma. Skleroderma atau sklerosis sistemik adalah penyakit jaringan ikat yang kronis, umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu penyakit rematik autoimun sehingga membuat jaringan tersebut menebal dan mengeras. Kondisi ini dapat terjadi pada kulit, pembuluh darah, dan organ seperti paru-paru, ginjal, serta jantung. Nah, adapun faktor risiko dari skleroderma yaitu yang pertama ada usia. Pada individu usia berapa saja dapat terjangkit penyakit ini, tapi angka kejadiannya paling banyak ditemukan pada pasien berusia 30-50 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Peluang jenis kelamin wanita menderita penyakit ini sekitar 4-9 kali lebih besar dibandingkan dengan pria. Nah, faktor risiko yang ketiga yaitu masalah pada sistem imun tubuh. Skleroderma adalah penyakit autoimun. Penderita juga memiliki penyakit autoimun lainnya seperti reumatoid arthritis, lupus, dan sindrom Sjögren. Yang keempat yaitu keturunan. Beberapa kasus penyakit ini terjadi secara turun-temurun dan hanya ditemukan pada etnis tertentu. Dan yang kelima yaitu lingkungan. Dipicu oleh paparan virus, obat-obatan, atau zat-zat berbahaya di lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu penyebab skleroderma. Yang pertama yaitu kelebihan produksi kolagen. Kolagen adalah protein utama dari jaringan ikat tubuh yang merupakan jaringan yang mengikat sel-sel menjadi satu. Kolagen terdiri dari serat kecil dijalin bersama seperti benang untuk membentuk potongan-potongan kain. Yang kedua yaitu proses autoimun. Teori autoimun menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting. Sistem kekebalan tubuh dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan sehat tubuh dan juga dapat merangsang kelebihan produksi kolagen. Nah, yang ketiga yaitu kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pada pembuluh darah, khususnya yang kecil, adalah ciri khas dalam skleroderma. Cedera pada pembuluh darah menyebabkan pembuluh darah mengkerut dan menjadi kaku dan bereaksi berlebihan terhadap dingin atau stres. Selanjutnya yaitu mengenai gejala skleroderma. Yang pertama yaitu pada kulit. Yang pertama yaitu kulit menjadi lebih kencang, kulit membengkak. Yang ketiga yaitu pada beberapa bagian kulit terutama ruas-ruas jari, perubahan warna kulit berupa hiperpigmentasi dan hipopigmentasi, dan yang terakhir yaitu pruritus. Yang kedua yaitu pada pembuluh darah. Yang pertama, borok pada ujung-ujung jari, borok yang semakin parah dan terkadang harus diamputasi, muncul luka dengan nanah, dan yang terakhir terjadi gejala-gejala inframiokard. Yang ketiga yaitu pada sistem pencernaan. Yang pertama, refluks asam lambung, perut lambung. Yang kedua, inkontinensia. Yang ketiga, konstipasi atau diare dan anemia, dan terakhir yaitu malnutrisi. Yang keempat pada pernapasan, yaitu dispnea progresif, nyeri dada akibat adanya hipertensi arteri pulmonal, dan terakhir batuk kering. Yang keempat pada otot dan tulang, yaitu nyeri otot, sendi terlalu kaku, muncul gejala-gejala carpal tunnel syndrome, yang terakhir otot melemah, dan yang terakhir pada jantung,
Yang pertama, dyspnea akibat adanya fibrosis miokardia atau gagal jantung kongestif, palpitasi, detak jantung cepat, aritmia, irama detak jantung tidak teratur. Selanjutnya itu mengenai diagnosis skleroderma. Perbedaan kondisi tubuh pada penderita dengan tidak penderita skleroderma dapat dilihat dengan mata telanjang karena akan munculnya kulit yang tebal, keras, berwarna putih, serta tampak licin seperti lilin. Diagnosis penyakit skleroderma dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ke dokter. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengidentifikasi adanya kondisi pengerasan pada kulit. Untuk memastikan diagnosis dan menilai tingkat keparahan skleroderma, maka akan dilakukan pemeriksaan seperti tes darah, biopsi dengan mengambil sampel dari kulit untuk mengetahui ada atau tidaknya jaringan yang tidak normal, elektrokardiografi atau EKG, ekokardiografi atau ECG jantung, dan yang terakhir tes fungsi paru dan endoskopi. Skleroderma dianggap sebagai penyakit reumatik atau keadaan yang dicirikan dan oleh keradangan dan kesakitan pada otot sendi atau tisu berserabut dan penyakit tisu pembuluh. Pada beberapa kasus, skleroderma memberi dampak hanya pada kulit, akan tetapi ada juga yang berdampak pada struktur luar kulit seperti pembuluh darah, organ internal, dan saluran pencernaan. Nah, untuk pengobatan skleroderma ini terbagi menjadi 3, yaitu dengan menggunakan obat-obatan seperti obat anti-inflamasi, non-steroid atau OAINS untuk meredakan nyeri dan peradangan. Yang kedua yaitu obat kortikosteroid dalam bentuk krim. Yang ketiga yaitu obat imunosupresan untuk menaikkan kerja sistem imun. Yang keempat yaitu obat antibiotik, yaitu mencegah dan menangani infeksi bakteri. Yang kedua yaitu dengan melakukan cara terapi okupasi pada penderita skleroderma dilakukan untuk mengatasi nyeri, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh, serta melatih penderita beradaptasi dengan keterbatasan jarak. Yang terakhir yaitu dengan operasi. Kasus skleroderma yang berat dan menimbulkan komplikasi, maka akan dilakukan tindakan operasi seperti amputasi. Nah, adapun pencegahan dari skleroderma yaitu yang pertama yaitu menghindari dingin, yang kedua mandi dengan air hangat, yang ketiga menghindari stres, yang keempat tidak disarankan merokok, yang kelima ketika fenomena Raynaud terjadi melambaikan dengan gerakan melingkar serta hati-hati dalam membantu untuk mengembalikan sirkulasi darah. Nah, adapun tindak lanjut dan saran sebagai ahli kesehatan masyarakat. Untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit skleroderma diperlukannya ahli kesehatan masyarakat yang dapat mengedukasi masyarakat terkait penyakit skleroderma. Oleh karena itu, ahli kesehatan masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi pada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui pengetahuan tentang masalah kesehatan. Para ahli kesehatan masyarakat ini dapat memberikan informasi dengan cara memberikan penyuluhan ke wilayah-wilayah masyarakat agar terhindar dari penyakit skleroderma, dan sebaiknya masyarakat menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit skleroderma. Meskipun skleroderma merupakan penyakit yang tergolong langka dan menyerang hanya beberapa masyarakat saja pada saat ini, namun setiap orang harus paham mengenai penyakit skleroderma ini, yang mana skleroderma ini diakibatkan oleh kelainan pada sistem imun yang menyerang jaringan ikat dan organ di dalam tubuh dengan ditandai dengan kulit menjadi tebal, keras, dan juga menjadi infeksi jika tidak ditangani dengan lanjut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.